wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ketemu kembali bersama saya Seno Dartono. Ya, Beng. Dalam podcast Jejak Pemberdayaan. Biasanya kan kita harus ada Pantun ya. Ya, tapi udah kita buka tapi tak apalah. Ya. Nah, ada ubi, ada talas. Ketemu kembali di edisi ke-15. Artinya Bang Seno. Minum kopi, kawannya bakwan. Artinya dalam episode Jejak Pemberdayaan. Oke. Ya, mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, Bang Abeng, kita menyampaikan sedikit berita bela sungkawa, Bang Abeng. Ya, kemarin sore ibunda teman kita, Bapak Dedi Supriyani, meninggal dunia, dan alhamdulillah tadi pagi sudah dikuburkan. Semoga saja almarhumah mendapat tempat yang layak di sisinya dan keluarga yang tinggalkan mendapatkan kekuatan hati dan ketabahan. Kita lanjut kembali kawan-kawan untuk podcast kali ini. Kita sudah episode 15 nih Bang Abeng ya. Nggak terasa nih Bang Abeng. Itulah. Nah, kita udah ke orang pemberdayaan, kemudian sudah ke NGO. Ya. Nah, kira-kira kali ini kita akan coba bahas apa nih Bang Abeng? Nah, kita kali ini akan bahas topik yang ya jangan cuma jadi formalitas nih Bang Seno. Jadi lagi-lagi tentang transparansi dana desa nih kan. Transparansi dana desa. Karena kan kita banyak dengar nih desa atau aparat desa tergandung kasus korupsi nih, penggelapan dana desa nih Bang Seno. Ya, agak-agak sedikit menarik nih Bang Abeng ya. Kalau dulu kan katanya tertutup, jadi wajar dikorupsi ya. Sekarang makin terbuka, makin naik Bang Abeng ya. Karena tadi itu transparansi kan. Nah, cuman apakah transparansi yang sudah diterapkan di desa ini sudah berjalan benar atau cuma formalitas itu tadi Mas Seno? Tapi kali ini siapa nih yang mau kita undang untuk membedahnya? Saya pikir kita harus datangkan orang yang tepat nih Mas Seno. Orang yang tepat. Nah, dia dulu adalah fasilitator keuangan, pendamping desa kan. Nah, sekarang masih mendampingi desa supaya desa tetap waras nih Mas Seno dan tetap transparan. Kita langsung saja mungkin Bang Abeng, siapa nih? Ya, sudah hadir di tengah kita sahabat pemberdayaan. Teman kita Bang Irwansyah, Sarjana Pertanian. Selamat siang Bang Iwan. Ya. Bang Irwansyah SP, Bang Abeng. Ya, SP. Seperti biasa Bang Iwan, terima kasih atas kedatangan di podcast kita Bang Iwan ya. Tapi sebelumnya sekali lagi kita tidak lupa untuk mengingatkan kawan-kawan untuk terus menyabarkan podcast kita ini, link kita ini kepada teman-teman yang lain. Betul. Supaya podcast kita terus berkembang nih Bang Abeng. Ya. Sebelum lupa nih Mas Seno, Bang Irwan ya, tema kita kali ini adalah transparan di atas kertas, tumpul di lapangan. Kemana larinya kontrol warga atas dana desa? Oke, Bang Irwan, jadi sebelumnya sebelum kita mulai dengan tanya jawab, Bang Irwan, seperti biasa kita disponsori oleh pihak 101 Kopi Jalan Ujung Pandang. Jadi jangan pandang ini Bang Irwan ya, bahaya nih. Pandang kopinya saja Bang Irwan ya. Jadi di sini memang menyediakan berbagai macam ragam kopi untuk teman-teman yang gemar mengopi. Karena katanya kalau enggak ngopi itu pikiran enggak fresh Bang. Begitu ya. Nah, katanya begitu. Jadi harus ngopi supaya pikiran agak jreng. Ya, silakan Bang Irwan, sebelum kita mulai mungkin kita nikmati Bang Abeng. Terima kasih kawan-kawan. Sebelum kita mulai seperti biasa mungkin kita minta Bang Irwansyah selaku narasumber untuk menyampaikan data ringkas saja Bang Irwan, aktivitas Bang Irwan terakhir, karena mungkin ada beberapa teman-teman yang belum mengenal beliau. Oke, terima kasih Bang Seno, Bang Abeng. Terima kasih juga telah diberikan kesempatan untuk berbagi dalam artian di podcast Jejak Pemberdayaan ini. Juga mungkin dalam masih lingkup kita juga pengalaman di awal dari dulu fasilitator PPK ya, tahun beralih ke PNPM dan sekarang di P3MD masih diberi kesempatan untuk menjadi pendamping pemberdayaan masyarakat di program P3MD yang sekarang ini di bawah naungan Kementerian Desa. Nah, ini sedikit beberapa pengalaman, tapi menarik ini cerita tentang transparansi ini. Karena memang saya dari dulu program pemberdayaan selalu mengedepankan transparansi. Di mana-mana harus ada nih papan informasi dan lain sebagainya yang harus disampaikan ke masyarakat. Tinggal bagaimana pola yang diatur dan pengaturan-pengaturan yang berkenaan dengan setiap program pasti membawa itu. Nah, beda dengan desa sekarang ini kan entitas hukum, badan publik ya, desanya juga sehingga ada sekilas tentang pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan bagaimana model transparansi yang harus dibangun dan seperti itu.
Nah, sehingga yang lebih banyak tantangan dari dulu kita ini kan bagaimana menggairahkan nih, menggairahkan semangat masyarakat bahwa dia harus punya rasa keingintahuan nih. Ini apa sih yang dibangun, bagaimana sih modelnya dan bagaimana sumber dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi tantangan pemberdayaan, bagaimana menggairahkan lagi minat dan kemauan masyarakat untuk lebih banyak tahu dari seperti itu. Udah agak laju sedikit nih Bang. Sudah tersampaikan materinya. Sedikit mengantar jadi Nggak perlu ditanya lagi nih. jadi pola yang kita bangun dulu dari program-program dulu dari PNPM, PPK ini modelnya seperti itu yang memang menjadi salah satu tantangan seperti itu. Ya, jadi memang menarik nih Bang Beng. Nah, kan dari pengalaman yang diceritakan Bang Irwan tadi, kira-kira Bang Irwan tuh apa tantangan yang paling berat ketika kita ingin kita ingin masyarakat tertarik? Apa sih sebenarnya kita guna? Apa sebenarnya tantangan yang paling Bang Irwan rasakan dalam perjalanan kerjaan Bang Irwan? Ya, sebenarnya tadi membuat masyarakat tertarik ini kan harus ada pelibatan. Pelibatan masyarakat, nah terus mereka harus mengetahui juga manfaat suatu kegiatan itu, sehingga dia punya rasa memiliki, sehingga mereka harus mengetahui nih. Berarti dia harus terlibat. Iya, harus terlibat di dalam artian terlibat secara aktif, mengetahui, nah sehingga manfaat juga dari pembangunan itu. Ini seperti itu. Singkat benar ya, tapi jelas ini kan. Jelas. Karena udah juri stat tadi ya. Jadi begini Bang Iwan ya. Jadi kalau diceritakan tadi ya, kalau kita bicara transparansi ini kan kelihatannya megah nih ya. Ya kan? Tapi pertanyaannya apakah menyentuh kesadaran warga nih kan? Karena kalau kita lihat kan ada spanduk, ada papan informasi, ada banner yang besar ya. Malah itu lengkap ya, ada scan QR code mesti ya kan, supaya bisa lihat kan. Kadang-kadang juga dijadikan background kalau mau selfie nih kunjungan. Oh, yuk kita foto di nih bawah desa tapak transparan misalnya kan. Nah, kita pengen tahu nih apa sebenarnya indikator bahwa di desa tersebut itu sudah melaksanakan transparansi ini Bang Iwan. Ya, memang pertama-tama perintah pertama itu adalah transparansinya adalah bentuknya adalah baliho transparansi yang secara manual ya, dibangun sekarang ini kan secara manual itu ada di desa, sehingga desa memaparkan tentang isi dari rencana APBD desa dan apa bentuk-bentuk kegiatan itu pertama di situ. Nah, tapi sebenarnya tidak hanya itu indikator bahwa desa telah transparansi dalam berarti seperti itu kan, banyak ikutan sebenarnya. Banyak ikutan yang harus dilalui. Seperti misalnya kalau kan kita nih 2008 itu ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, nomor 14 ya. Nah, itu kan mensyaratkan juga seperti itu. Ya, desa punya penyelenggara informasi publik, ada panitianya. Nah, terus desa juga ada standar operasional prosedur dalam pengelolaan informasi publik tersebut. Nah, sehingga ada model-model tadi, sehingga ada bisa secara manual tadi bentuk baliho. Nah, sekarang kan zaman digitalisasi, ada website desa, bisa jadi ada YouTube desa, Instagram desa, atau TikTok desa. Yang berikutnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di desa. Kan ada amanahnya juga nih kan, amanah sebenarnya ada undang-undang desa nih kan. Undang-undang desa itu mengamanahkan ada di pasal 80 menyatakan bahwa dalam proses perencanaan pelaksanaan pembangunan harus melibatkan masyarakat. Dalam bentuk apa nih partisipasinya? Partisipasinya adalah diturunkan lagi tuh di PP 43 itu mengatur bahwa keterlibatan masyarakat itu dalam proses pelaksanaan musyawarah desa dan pelaksanaan musyawarah desa. Harus dilakukan musyawarah desa bagian dari indikator pelibatan pelaksanaan. Sehingga dalam agenda-agenda itu kan akan terbahas kan nih. Siap. Nah, ini yang menariknya nih Bang Abing. Jadi nyambung tadi pertanyaan Bang Abing. Di begitu banyak keterbukaan yang terjadi sekarang, Bang Irwan juga sudah bukan hanya sekedar baliho,
tapi juga ada SPJ, kemudian ada Instagram dan segala macam. Tapi kok sekarang justru makin banyak nih Bang Beng, penemuan-penemuan. Nah, apakah justru makin terbuka ini makin membuka peluang untuk masyarakat mengetahui yang tidak baik, yang dulunya mungkin tanda kutip Bang Iwan ya, orang desa tidak tahu, tapi sekarang dia tahu kan, nah, sehingga makin banyak. Atau seperti apa nih Bang Iwan menanggapinya? Ya, dalam artian kan ada beberapa sistem, karena ini kan desa ini kan jadi institusi hukum ya, dan juga diatur dalam berbagai macam bentuk regulasi. Nah, sehingga sistem-sistem selalu dilibatkan. Tapi bicara apa namanya korupsi atau lain sebagainya ini kan sepintas lalu kan kita lihat ini ada sebenarnya mereka tidak mau melakukan itu, tapi ada ruang, ada kesempatan. Ada kesempatan. Seperti kata Bang Napi kan. Bang Napi kan itu kan. Ada kesempatan. Hati-hati ya. Jadi sehingga bagaimana membatasi kesempatan itu? Nah, sehingga ada lingkaran-lingkaran yang dibuat dengan sistem-sistem yang dibangun. Berarti ada yang kurang berarti mungkin nih Bang, justru dengan banyak keterbukaan, kalau saya menangkap di sepintas kan, justru banyaknya keterbukaan justru malah membuka peluang. Ini ada beberapa mungkin oknum yang salah kelola karena salah administrasi dan lain sebagainya. Nah, sehingga perlu adanya tadi pola kerja-kerja pemberdayaan untuk melakukan peningkatan kapasitas untuk memberikan pemahaman terhadap regulasi. Ini kan memberikan pemahaman ya, berarti kan ada hal yang harus dilakukan kan. Karena saya sering gambarkan seperti ini ya. Mungkin di suatu resepsi itu seperti nasi kotak gitu kan. Warga datang dikasih nasi kotak, mungkin ada yang terima kan, tapi ada yang kritis nih. Isinya sudah sesuai belum nih kan? Jangan-jangan yang isi nasi kotak ini dengan menu-menunya ini tidak sesuai yang kami terima, gitu kan? Nah, dari pengalaman Bang Irwan sendiri lah ya, sudah mendampingi desa dalam pembuatan SPJ, laporan keuangan ini, apa yang kira-kira yang paling gampang hilang nih dari laporan tersebut sehingga akhirnya warga tidak tahu nih apa sebenarnya menu dari nasi kotak ini? Ya. Nah, polanya kan tadi polanya tadi kan mekanisme desa sebenarnya kan secara aturan yang dibuat kan. Nah, saat musyawarah desa itu ada misalnya penyusunan RKP. Nah, ada proses pelaporan. Di situ pelaporan tahun dalam berjalan dalam itu disampaikan di situ. Nah, di situ terjadi dialog diskusi antara penyelenggara pemerintah desa dengan masyarakat. Nah, disitulah masyarakat bisa buka-bukaan, pemerintah desa juga bisa buka-bukaan. Ini di mana sisinya, di mana mengapa ini belum dilaksanakan? Oh, mungkin keterlambatan pencairan atau karena kondisi alam yang belum bisa dilaksanakan dan sebagainya. Tapi kalau bicara untuk secara pelaporan keuangan desa sendiri kan sudah ada sistemnya. Yang namanya sistem keuangan desa yang di Siskudes itu kan dibuat oleh BPKP ya kalau semua, sehingga itu tidak ini, tinggal bagaimana tadi di sisi ini menampilkan secara utuh, ada ini kegiatannya, ini tempatnya, ini fotonya. Jadi rangkaian itu kan bisa harus lengkap nih, sehingga tidak hanya laporan saja bisa jadi tidak dilaksanakan. Nah, sehingga ada fotonya, sehingga ini di sini laksanakan, dan masyarakat yang mendapatkan manfaat juga ini benar di sini. Tapi mengapa ruang-ruang itu memang jadi harus tersampaikan. Nah, sehingga titik tidak ada lagi yang terjadi fiktif karena tadi tidak terlaporkan, tidak tersampaikan di musyawarah, atau tiba-tiba selesai saja kan. Nah, itu tadi yang fiktif itu kan. Nah, berarti kan ini harus tetap dijaga kan. Nah, sehingga polanya tadi adalah ada laporannya disampaikan, ada foto kegiatannya, hasilnya yang masyarakat setempat juga bisa melihatnya. Jadi Bang Irwan tadi udah buka juga sedikit Bang, katanya kan bahwa masyarakat diberi sebenarnya ada peluang untuk tahapan-tahapannya Bang Irwan ya. Nah, tapi yang terjadi di lapangan ini mungkin sedikit bonus juga Bang Irwan. Tapi mungkin Bang Irwan dengar nih angin-anginnya bahwa banyak laporan keuangan itu yang dilakukan oleh masyarakat justru dicap oleh aparatur desa sebagai seolah-olah mencari-cari kesalahan Bang Beng. Katanya, oh ini sih pandemanianya masyarakat nih katanya. Nah, menurut Bang Irwan, apakah ada yang salah dalam sistem tadi? Karena udah diberi ruang nih, MD hadir, NOR hadir, kemudian sudah dibuka juga baliho, kalian sudah tahu. Tapi kok masih ada anggapan seolah-olah ini bukan mau membenarkan, bahasa begitu Bang Beng kan? Tapi ini cari kesalahan. Nah, menurut Bang Irwan? Itu kan anggapan saja Bang Hino. Ya. Nah, tapi proses yang realita yang dilakukan ya seperti itu. Berarti itu di negeri Konoha ya kan? Jadi kan di Indonesia kan? Tapi bicara ya mungkin ada beberapa tempat memang ada karena kan desa ini politik nih ya. Jabatan politik banyak model yang mungkin kita
di negara-negara yang ini terjadi. Nah, tapi proses prosedurnya selayaknya ya seperti itu dilakukan. Nah, sehingga pada proses ada dialog dan sebagainya, sehingga proses penyampaian transparansi yang tadi di salah satu bentuk lah tadinya baliho informasi ya, infografis tentang APBDes ataupun desa menyampaikan melalui. Atau masih ada yang kurang nih Bang Iwan ketika dalam bentuk menyikapi pengawasan nih? Ya, kan sudah ada, tapi mungkin ada yang kurang yang perlu dibenahi. Sebenarnya kan runutannya banyak nih sebenarnya, dalam artian secara kan masyarakat yang dimana ada keterwakilannya namanya BPD, Badan Perwakilan Pemusyawaratan Desa, yang merupakan implementasi dari perwakilan suku masyarakat. Mereka juga punya tugas untuk melakukan monitoring tadi, kelengkapan apakah desa sudah lakukan dan sebagainya menjadi laporan mereka. Karena gini Bang Beng, saya pernah pengalaman juga nih Bang Irwan, kita kan dalam satu program kan, dalam program itu ada namanya swadaya semu Bang Beng. Nah, swadaya semu ini kan artinya sesuatu yang harusnya diberikan tapi tidak diberikan oleh masyarakat. Tapi sebenarnya diberikan juga karena berupa pemotongan dari upah mereka. Nah, kadang-kadang ini juga sering jadi masalah nih Bang Irwan. Nah, itu tadi apakah memang ada yang masih kurang untuk menyikapinya, misalnya ya satu swadaya tadi lah. Di situ ditulis di papan informasinya upah 50.000, swadaya 10.000 misalnya. Kemudian upah yang diterima 40.000. Nah, ketika dibayar 40.000, masyarakat masih bertanya nih Bang Beng, mana 10.000-nya? Padahal sudah ditulis di situ kan 10.000 itu swadaya. Cuman dia tidak paham apa itu swadaya. Nah, itu yang menurut saya tadi, apa harus ada lebih penguatan lagi kepada masyarakat sehingga hal-hal yang sederhana ini tidak berkembang di masyarakat Bang Beng. Kan gini, nah kalau model pola seperti itu kan kita carakan dulu nih, ada model-model seperti itu. Tapi kalau di APBDes tidak ada itu, tidak boleh ada yang kalau swadaya ada kolomnya swadaya isinya apa. Nah, sehingga ada nilai barangnya atau uang yang diuangkan, nah sehingga ada nih. Nah, tapi kalau bicara pola-pola seperti itu ya di mereka secara utuh yang memang anggaran yang mereka masuk, karena kan ada balance. Kalau bicara APBDes ini kan akhirnya kan ada surplus defisit tadi kan seperti itu. Jadi enggak sesuai dengan ini pendapatannya, pengeluarannya berapa, ada pembiayaan dan lain sebagainya, sehingga defisitnya harus nol. Gini Bang Irwan ya, Bang Seno, kita kan tadi bicara tentang transparansi ya. Tapi faktanya nih ya, kita juga tahu ya, kita dengar juga berita di mana-mana kan bahwa masih terjadi sebut saja penggelapan lah ya yang dilakukan oleh kepala desa maupun aparat desa kan. Padahal udah disusun tuh kan, pengawasan kurang-kurang lagi kan, yang dari inspektorat, kemudian BPK ya, dan ke atas ya, jadi secara vertikal. Nah, cuma kita juga pengen dengar lah dari pengalaman Bang Irwan saya, apakah ada dibangun juga sistem yang horizontal gitu kan, bahwa justru sebenarnya pengawasannya kita tahu yang paling dekat kan warga kan. Nah, bagaimana caranya, apakah memang sudah pernah dilaksanakan di suatu tempat misalnya kan, bahwa justru pengawasan dari warganya yang seharusnya yang lebih kita sebut lebih optimal ya, lebih menghasilkan ya. Ada warga yang cerewet misalnya kan, ini kemana anggarannya, ini kerjaan apa segala macam gitu kan. Nah, gimana nih? Nah, dalam ini kan makanya tadi kan menggairahkan nih, melibatkan masyarakat ini kan harus ada memang sosialisasi pola yang kita bangun. Nah, sehingga juga memberikan penyadaran bahwa masyarakat memang punya hak nih, punya hak untuk mengetahui informasi tersebut. Nah, dan juga ada saluran-saluran yang memang harus mereka tempuh. Seperti misalnya tadi kalau bicara aturan-aturan yang keterbukaan informasi publik, bahkan bisa disengketakan kan kalau memang masyarakat tidak ini. Nah, tapi melalui forum Mudes ini menarik karena kan memang kekuatan desa itu sekarang ini kan di Musdes itu, karena ada pemerintah desanya, ada BPD-nya, ada masyarakatnya yang dalam artian keterwakilan unsur masyarakat di situ. Nah, sehingga pada saat terjadi dialog dan sebagainya, pertanyaan dan sebagainya, ini kan bisa nih. Nah, jadi sehingga yang tadi bicara pengawasan masyarakat, terus pengawasan yang memang diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan atau audit secara kepemerintahan, ini ada nih. Nah, sehingga masyarakat melakukan suara, menyampaikan suara dan diteruskan, akhirnya ditindaklanjuti secara yang punya kewenangan, sehingga pembuktiannya kan di situ.
pembuktian akhirnya adalah hasil pemeriksaan apakah eksternal atau internal dari pelaksana pemeriksaan. Sehingga lebih kepada proses pencegahan ya. ya, proses pencegahan seperti itu. Nah, sehingga kan masyarakat bisa nyatakan, oh ini salah. Nah, tapi yang memberikan kewenangan, memberikan keputusan terakhir adalah memang yang punya kewenangan melakukan pemeriksaan itu. Ya. Tapi Sehingga suara-suara masyarakat ini menjadi dorongan sepertinya. Ya. Nah, kan seperti makanya tadi perlu membangun pengawasan yang berbasis masyarakat. Nah, pengawasan berbasis masyarakat ini memang sekali lagi semakin menarik kita nih Bang Abeng. Jadi memang kalau di desa kan kalau tidak salah saya ada namanya BPD Bang Iwan. Ya. Jadi kan yang memang tugasnya katanya menjadi pengawas dalam pelaksanaan roda pemerintahan Bang Abeng. Jadi bukan hanya sekedar keuangan desa, tapi bagaimana proses pemerintahan desa berlaku, begitu kan Bang Irwan kan? Nah, kan sistem pembentukan BPD ini ya mungkin nanti Bang Irwan bisa sedikit menyentil lah. Cuma sekali lagi banyak kejadian terjadi itu menurut anggapan sekali lagi ketika BPD menyampaikan sebagai wakil masyarakat itu capnya itu adalah mencari kesalahan Bang Irwan. Padahal itu memang tugas dia kan. Nah, menurut Bang Irwan sekali lagi berdasarkan pengalaman dari penelitian, kira-kira apa yang salah dengan sistem BPD ini? Apakah misalnya kurang mewakili desa, kota dan masyarakat misalnya? Artinya kan kita ada beberapa dusun misalnya. Apakah ada undang-undang menjamin bahwa harus bagi rata? Misalnya kalau dia 4, kalau anggotanya harus ganjil berarti 9 atau 7 misalnya ya dibagi 4 itu misalnya. Atau misalnya karena daerah kita yang jauh nih, apakah keterwakilan dari satu dusun itu bisa dikatakan mewakili masyarakat Bang Abeng? Nah ini kan juga menjadi pertanyaan. Misalnya ternyata dari 4 dusun itu ternyata dari 7 anggota BPD misalnya 5 di satu dusun tertentu, dan itu dusun kepala desa lagi misalnya. Ini kan hanya misalnya saja misalnya. Nah apakah ada celah-celah ini yang sekali lagi menguatkan anggapan ini Bang Iwan bahwa ini BPD ini lebih banyak saingan Pak Kades lah bahasanya begitu, saingan Pak Kades dalam pemerintahan nih. Nah, itu ya. Nah, ya namanya kan kalau di pengaturan kan seperti itu ya, pemerintah desa, pemerintahan desa ini beda sendiri. Kalau pemerintah desa adalah kepala desa dan kalau pemerintahan desa adalah pemerintah desa dengan BPD. Nah, sehingga sebenarnya pola BPD juga pembentukannya juga sesuai dengan aturan yang seperti tadi keterwakilan bentuknya. Dari jumlah penduduk dan sebagainya, juga ada keterwakilan perempuan, sehingga pengaturan itu adalah bahwa sejumlah BPD itu sudah merupakan implementasi dari keterwakilan masyarakat yang dia wakili seperti dusun katakan itu. Nah, kalau BPD ini kan tadi bicaranya kembali lagi kepada musyawarah desa. Nah, musyawarah desa ini kan diatur sebenarnya. Ada pengaturan tentang Permen Desa nomor 16 itu tentang musyawarah desa. Nah, BPD ini juga ada aturan-aturan sendiri yang memang mereka bukan tidak ada aturan, tapi mereka juga ada aturan, sehingga pada saat menentukan peserta, menentukan quorum, sampai kepada dia memaparkan pandangan, itu diatur regulasi. Saya masih penasaran nih Bang Irwan ya, karena tadi udah dibikin sistem sedemikian bagus ya, baik ke atas maupun ke samping gitu, tapi masih ada juga celah ya gitu kan. Karena ada pemberdayaan kan ada melalui proses kebijakan-kebijakan yang dibangun di desa ini. Seperti ada Siskudes. Nah, ada juga sekarang online. Nah, terus ada juga sistem pembayaran melalui cash management system. Nah, sehingga CMS itu, nah sehingga ini merupakan pagar listrik sebenarnya yang bisa menjadi warning. Walaupun sebenarnya ada pagar listrik yang macam film Jurassic World itu kan, pagar listrik juga masih ada yang tembus kan. Nah ini adalah memang tantangan sebenarnya bagaimana proses-proses itu bisa dilakukan. Tapi dalam artian tadi partisipasi masyarakat dalam membangun transparansi sehingga terbangun akuntabilitas sosial di masyarakat. Nah, sehingga ini adalah langkah-langkah yang bisa memperkecil sebenarnya. Atau bisa minimalisir proses-proses terjadi. Tapi bicara terjadi tindakan penyalahgunaan dan sebagainya, ini kan ada beberapa faktor bisa saja karena oknum dan lain sebagainya yang memang tadi ada kesempatan ada ini yang kita ini, walaupun sebenarnya sistem sudah dibangun, sudah dibuat lah itunya Bang. Cuma ya namanya memang kan tidak ada sesuatu yang sempurna gitu ya. Karena dan penjahat itu selalu satu langkah lebih maju daripada polisi katanya Bang Abeng. Nah, jadi hati di jalannya. Nah,
dari pengalaman tadi sekali lagi, apa yang harus dibenahi menurut Bang Iwan dalam rangka untuk membentuk tata kelola pemerintahan desa yang baik? Berdasarkan udah yang A, B, C, D, F, kira-kira apa yang masih kurang? Sebenarnya secara regulasi pemerintah sudah bangun, Sudah lengkap. Sehingga ada beberapa pola penyadaran, dalam artian penyadaran melalui peningkatan kapasitas sebenarnya yang dilakukan oleh bahwa ini memang harus dilakukan. Berarti pendidikan masih kurang apa? Ya, Pelatihan peningkatan kapasitas dan memberikan pemahaman kepada masyarakat desa. Terutama laporan keuangan ya, Ya, Bang. dalam artian ini harus dilakukan. Ini ada regulasinya dan dampaknya juga, dan juga komitmen pemerintah sebenarnya bahwa tindakan yang memang dilakukan macam seperti ini kan, seperti desa wajib nih, dalam artian laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sampai kepada termasuk balai informasi itu diatur ada pengaturannya, sehingga kalau setahun 2 tahun pemerintah desa tidak lakukan itu bisa diperingatkan bahkan sampai diberhentikan. Kalau SDM Bang Irwan mungkin ada lambatan misalnya ya, dengan sistem yang sudah baik Bang Abeng, kemudian sudah full manajemen full computerized misalnya, ternyata tidak ada orang nih di desa misalnya seperti itu Kan ini kan sebenarnya tantangan nih Bang Sino. ya. Bicara sumber daya manusia atau SDM yang ada di desa ini kan tergantung situasi dan kondisi desa. Ada Tidak di semua desa lah. Tidak semua desa, dalam artian seperti itu. Kalau desa-desa yang bahkan di desa-desa pelosok yang katakanlah tidak punya sinyal, dia punya SDM yang mumpuni. Tapi ada juga yang desa dekat kota susah mencari karena ketertarikan, dalam artian seperti itu. Jadi sebenarnya masih banyak lah Bang Abeng, beragam lah misalnya. Tadi Bang sedikit nyinggung mungkin internet juga. Udah dibuat sistem full computerized, sinyalnya nggak ada pula, kan nggak bisa juga. Jadi daya dukungnya juga harus ini. Kemudian orangnya ada, internetnya ada, desanya pula jauh. Jadi kalau nggak ngambil laporan nggak bisa Bang Bing, tidak bisa pergi ya. Seperti ini mungkin sekali lagi banyak harus kita benahi lah. Mungkin itu Bang Abeng. Ya, jadi sebenarnya Bang Seno ya, Bang Irwan tadi udah bisa kita tangkap ya. Kalau laporan ini memang bisa dibuat nih Bang Seno ya. Banyak laporan bisa dibuat, tapi mungkin dari bahasa kita tadi kan, bahwa partisipasi itu nggak bisa dipalsukan, ya kan? Wajib kan? Apalagi yang bisa dipalsukan dong? Jadi kalau warga cuma jadi penonton, ya kan? Jadi intinya kan, jadi kalau warga cuma jadi penonton ya jangan harap kita bisa mendapat lebih bagus kan? Jadi partisipasi memang wajib dilakukan. Tambahan lagi untuk sahabat pemberdayaan ya. Jadi untuk warga desa juga sahabat pemberdayaan ya, bahwa ingat ya, mengawasi bukan untuk memusuhi ini kan, tadi kan bukan mencari-cari kesalahan, tapi sebenarnya justru yang paling berhasil itu kalau memang ada warga yang cerewet kan. Jadi justru niat cerewet ini yang harusnya kita bangun gitu. Ya, berarti di samping kesadaran si pengkritik, harus kesadaran dari yang dikritik Bang Abeng kan, untuk menerima ini ternyata dia cuma mengingatkan, bukan dia misalnya mencari kesalahan aku gitu kan. Nah, untuk kebaikan kita juga. Nah, mungkin hal-hal ini yang masih perlu dibenahi Bang Abeng untuk transparansi bagaimana warga desa. Cuma menarik ini kan Bang Abeng, di atas kertas tumpul di lapangan. Ya, memang benda tumpul ini bahaya. Ya. Tergantung otopsinya. Oke, sebelum kita tutup pertemuan kita dengan Bang Irwan Sani, terima kasih Bang Irwan Sa. Ya, sekali lagi ada ubi dan talas Bang Abeng. Diulang lagi. Kenapa jelas nih kan? Kalau tadi ada kopi ada bakwan, sekarang enggak. Apa? Ada kopi ada lumpia. Artinya? Sampai jumpa kali di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Seno Budiartono. Saya Abeng. Terima kasih banyak atas hadiahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.